let me down. Let me down. Kaya akan kekuatan matahari. Sedikit cahaya tampak menetes ke air jernih dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bergabung dan terhubung satu sama lain membentuk film berkelanjutan menutupi wilayah udara yang luas. Hanya dalam 3 napas pendek, 2 warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Hal manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Kalah semuanya, gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis anehnya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemurnian ketika mengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh yang mengorbankan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Dengan kekuatan bahkan yang sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah dalam beberapa nafas, ada jumlah besar dan tinta di garis pertahanan ini napas layu dan napas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam. Ledakan cahaya pemurnian yang dibawa oleh batu kecil peringkat ke-8, tetapi akibatnya menyebabkan garis pertahanan ini benar-benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Dan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan, dan kekuatan tinta di permukaan tubuh terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Sementara tinta asli mati-matian melawan dan banyak lagi front sebut untuk ditembus, tetapi sekarang berbagai pasukan umat manusia memiliki peluang bagus ini. Dalam satu upaya mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yang sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda dewa raksasa hitam, yaitu benar-benar menulis ulang plan perang sampai batas tertentu dan hanya tidak tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di gampaan. Ke arah itu raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Black dan Viking selama ribuan tahun. Yang telah menanganinya beberapa kali tidak pernah melihat Yangkei secara langsung, hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yangkei. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya. Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Meski begitu, dengan bantuan kekuatan dari luar, terdapat yang terima putra lengan tumpah roh raksasa kepala tinta ini. Dan dia melihat bahwa lengannya telah robek dan satu bahannya telah menghilang. Tinta tebal dan darah dimuntahkan dari luka besar itu, seolah-olah ada 2 lagi air mancur tinta dalam darah kehampaan. Pemandangannya luar biasa, dan lengannya yang hilang dipegang erat di tangannya oleh Ahda pada saat ini, dan bahannya yang hilang juga dipelintir di antara kedua kaki Ahda. Pada saat cahaya pemurnian pecah, orang ini memilih untuk mengikat ekornya dan melarikan diri. Mereka sedikit menyerempet, hanya menilai dari luka robek di lengan dan paha dewasa raksasa hitam yang mengambil inisiatif untuk membuat luka seperti itu. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pengekangan Ahda, jadi dia harus menggunakan tekad ini, metode kembalikan kebebasan.
Yang diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya ketika dia menghasilkan batu kecil peringkat ke-8, dia membuat mereka melekat pada roh raksasa tinta. Juga tidak akan sangat mungkin untuk membiarkannya menghindari dampak paling langsung dari cahaya pemurnian. Meskipun tidak dapat memaksimalkan kerusakan cahaya pemurnian, dia telah kehilangan lengan dan kakinya karena itu. Dan yang dapat dengan jelas melihat bahwa aura lawannya telah banyak melemah. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan ada dengan memotong lengan dan kakinya, cahaya pemurnian selalu memainkan peran besar. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tinta kuat yang keluar dari permukaan tubuh lawan. Bisa jadi terlihat. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan ada dengan memotong dewa raksasa warna hitam seperti itu bukan lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menautkan dan putus asa sebelumnya. Yang mengangkat tangannya dan meraih tombak Cangong. Kekuatan jalanan bergetar dan sungai panjang waktu dan ruang keluar. Sungai panjang melingkar di tombak, memberi tombak Cangong lebih banyak spiritualitas yang tidak bisa diberikan. Ada, ayo pergi. Yang mendengus pelan memegang pistol di tangannya, membantunya mengikat dengan mantap, dan dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Dia akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Yang kayak hati bersorak, jangan ragu untuk melepaskan belenggu yang terikat di tubuhnya. Oke, Chang menjawab. Segera itu meraih tangan dan paha yang hilang dari lawan dengan terluka tahan. Langsung menggunakannya sebagai senjata sendiri dan membantunya ke kekosongan. Kekosongan itu hancur dan keempat yang bergetar dan itu sangat menakjubkan. Kulit yang telah berulang kali melakukan pertempuran Wolong Cui. Dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Dalam hal ukuran besar, dewa raksasa hitam bahkan lebih baik daripada naga suci yang dia inkarnasi. Keuntungan yang dibawa oleh ukurannya secara alami di besar hingga ekstrim. Luka-luka itu tampak seperti daging dan darah dan tinta menyembur yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu bukan apa-apa bagi dewa raksasa tinta. Meskipun latar belakangnya sangat dilemahkan oleh cahaya pemurnian, raksasa tinta masih layak disebut sebagai klan tertinggi, tetapi melihat daging dan darah menggeliat dari luka dan kekuatan tinta yang kuat memancar keluar, itu dengan cepat menstabilkan lukanya. Hanya yang kekuatan 3000 jalan yang dibuka tidak begitu mudah untuk dibubarkan. Masih melekat pada luka terus-menerus menyimpulkan perubahan dan terus menyebabkan kerusakan. Melihat situasi ini, Yang membuat keputusan tegas meletakkan senjatanya dan melarikan diri sebelum telapak tangan raksasa dari roh warna hitam menepuk lagi. Dia menekan lengannya dan bergegas menuju luka lengan yang patah. Dalam sekejap mata, Yang telah bisa di lengan yang patah dan tidak tebal dan darah masih memancar, namun hanya dalam waktu singkat cedera yang mengerikan ini telah sangat pulih. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu. Puluhan tarikan nafas. Luka di lengan kanan sama dengan leher akan pulih, hanya menyisakan luka, tidak ada lagi tinta dan darah yang akan keluar. Ketahanan raksasa seperti itu benar-benar menakutkan. Yang mengambil tombak dan kekuatan langit dan bumi yang kuat bergerak dengan tombak. Seluruh orang langsung berubah menjadi top dan mengepar luka dengan yang patah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti dewa raksasa hitam itu, dan itu meraung marah. Apa yang kamu lakukan? Yang tidak menjawab dengan suara teredam. Dengan seluruh kekuatannya, dia dan pistol itu bersatu berubah menjadi tepi yang tak terkalahkan, memecahkan bloket kekuatan tinta tebal dan ingin mengikuti luka dan masuk ke raksasa